Hai, assalamualaikum. Selamat pagi, teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi hari ini barengan saya Kiki yang akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bikin teret gelang melati indah berseri. Ganti lagi namanya. Tadi gelang melati mekar jaya abadi, sekarang gelang melati indah berseri ya. Bebas deh teman-teman, boleh bebas kasih nama apa aja ya. Manik-manik dan bahan-bahannya juga bebas, boleh pakai kristal donat kayak yang saya pakai hari ini ya. Atau kalau misalnya pengen bikin pakai batu juga bisa banget. Saran saya pilih yang ukurannya 6 mm. Nah, gelang-gelang yang dari bahan wire itu biasanya kita bikinnya pakai kawat tembaga ya, tapi kali ini kita bikin pakai kawat aluminium yang lebih lentur dan lunak. Jadi buat yang belum pernah bikin sama sekali, insya Allah bakalan lebih mudah gitu ya mempraktekkan materi pagi ini. Selamat pagi Mbak Ruli, Mbak Ita, Tante Ayu, made by Hafila, Mbak Hafila, Mbak Cika Handmade, Mbak Faya Dalbi. Wah, selamat pagi ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah bergabung Mbak Dewi, Mbak Ataya, Mbak Evi, Mbak Tefrina. Wah, udah lama nih Mbak Tefrina nggak pernah ikutan. Senang banget pas bisa ikutan join bareng ya. Oke guys, Olive juga sudah gabung ternyata. Selamat pagi Mbak Zivana, Mbak Ati. Selamat bergabung Mbak Vi juga. Oke guys, kita langsung mulai aja ya. Untuk desain gelang pagi hari ini saya sengaja pakai warna-warna yang lagi ngetren banget beberapa belakangan ini ya. Nah, ini bisa kita buat sendiri di rumah dan bagi-bagikan ke teman-teman sebagai aksi solidaritas. Katanya tuh ya, sekarang ini semua hal bisa dibuat di Cina. Hanya keberanian yang bisa dibuat di Palestina. Aku dulu itu tuh kayak kalimat yang sederhana tapi bener banget gak sih? Kayak ngeliatin, ya Allah, kadang-kadang sampai kehabisan kata-kata ngeliatin postingan tentang Palestina. Tapi luar biasa ya orang yang di sana tuh, dengan apapun yang kita anggap serem yang terjadi di sana dan buat mereka itu adalah kesehariannya, mereka kayak menghadapi itu sebagai hal yang biasa gitu, rutinitas yang ya tetap ya mungkin juga mereka nggak ini ya, tapi yang ketangkap tuh kayak berpasrah diri dan bahagia baik-baik sajanya tuh, masya Allah lah. Rasanya kita ngeliat tuh sampai mau ngeluh itu kehabisan kata ya. Apa yang kita hadapi sekarang kayak udah berat banget, tapi begitu dibandingin sama mereka, wah nggak ada apa-apanya guys. Panasnya Surabaya pun tidak terasa panas lagi kalau habis kelihatan postingan saudara-saudara di Palestina. Oke, maka karena itu saya akhirnya pilih warna merah, hijau, putih, dan hitam. Yang di luar ekspektasi adalah ketika posting materi bikin-bikin pagi-pagi kok ya sudah banyak yang order. Aku kan jadi senang, tapi juga terus terang saya sih bikin materi ini jam 6 tadi pagi ya. Mbak Ina nih jadi saksinya. Jadi sahabat kita Mbak Ina Harbina itu setiap malam sudah WA saya, Mbak Kiki besok pagi bikin apa. Terus saya nanya balik, Mbak Ina bikin apa ya enaknya gitu. Terus biasanya dibalas Mbak Ina subuh-subuh gitu kan. Terus Mbak Ina bilang, terserah Mbak Kiki aja deh. Baru deh jam 6 saya mikir bikin apa. Nah ini Masya Allah, akhirnya kepikiran bikin ini karena kemarin sempat ada juga sahabat yang nanya, Mbak kalau bikin gelang bisa gak sih pakai kawat aluminium. Soalnya kawat saya tuh cuma punya kawat aluminium, sementara di tutorial itu umumnya pakai kawat tembaga. Bisa banget sebenarnya pakai kawat aluminium, tapi memang bener desainnya terbatas ya. Nah Mbak Ida, aku bikin-bikinnya dari jam 2 Mbak. Iya, saya tuh kalau jam 2
sudah mulai bikin ya. Jam 8 udah tidur. Pagi Mbak Dina. Ini random banget deh pembicaraan hari ini, ya Allah. Mudah-mudahan para penonton bersabar ya guys. Iya, tapi saya Masya Allah, ini bener-bener nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kayak ide itu selalu ada gitu. Dan monggo teman-teman, adaptasi yang banyak, bikin yang banyak, sebarkan, bagikan. Karena ya bagi saya memang cara dakwah atau cara yang bisa saya lakukan ya dengan bikin aksesoris ini gitu. Dan kalau memang sharing yang saya bikin bisa membantu teman-teman berkreasi lebih banyak, bisa ikut berbagi semangat dan keberanian ke teman-teman kita, sesama pendukung dan orang yang bersimpati dan terus berdoa untuk Palestina. Bikinlah yang banyak guys, nggak usah izin, nggak usah nih, buat aja, bagikan, jual atau apapun yang teman-teman inginkan. Ada yang kemarin cerita, Mbak saya bikin aksesoris ini nanti buat yang kasih donasi, saya sengaja kasih gelang ini. Masya Allah ya, luar biasa banget gitu. Nah teman-teman mau, terus tadi ada yang nanya, Mbak saya nggak suka pakai bros, pengennya bikin gelang. Nah ini mungkin bisa jadi alternatif. Terus saya sempat lihat juga beberapa teman-teman bikin banyak tutorial ya, yang Mbak Eno kemarin bikin gambar handmade by Eno, nanti teman-teman bisa lihat ya. Itu bikin gambar semangka dan cukup mudah tutorialnya untuk diikutin. Terima kasih Mbak Eno sudah berbagi. Terus Mbak Linda dari LY Craft ya, itu juga bikin dari manik pasir. Mbak Linda sukanya bikin pakai manik pasir dan senar. Mungkin kalau teman-teman pengen ngasihnya untuk anak-anak, remaja itu cocok gitu. Terus iya guys, kebetulan tetangga saya lagi renovasi rumah ya, jadi jadi suasana di Rungkut Asri pagi hari ini sungguh meriah sekali. Aduh, ya pokoknya gitulah ya. Nanti sambil kita ngobrol, sambil menikmati kemeriahan di pagi hari ini guys, kita langsung siapin aja kawat 1 mm warna emas bakar. Bisa dibeli di Koleksi Cici, harganya sekitar ada yang lewat sekitar 15.000 per 5 meter ya. Terus pakai yang 1,5 mili, ini 20.000 per 5 meter. Nggak perlu panjang-panjang banget kok, karena bener-bener sedikit ya bahan yang dibutuhkan. Nah saya kebetulan punya kawatnya panjang. Nah teman-teman kalau masih dalam kemasan besar seperti ini, langsung saja masukkan manik-maniknya. Boleh ya sesuai selera. Nih saya masukkan warna merah dulu, warna hijau, lalu warna hitam. Kemudian saya ulangin warna merah lagi, warna hijau, lalu warna hitam. Oh iya, ini Mbak Arina dari rins.id ini juga hobi banget bikin tutorial yang bagus-bagus ya. Masya Allah, kalau teman-teman pengen cari inspirasi, follow Instagramnya, itu bener-bener banyak memberikan insight-insight baru buat kita. Kadang-kadang Mbak Arin juga bikin kelas-kelas kecil ya. Mbak Arina dan Mbak Arifana itu sama-sama keren-keren tuh, sering bikin aksesoris. Mbak Kiki boleh tahu bros semangka ya dipakai itu alasnya pakai apa Mbak? Bisa pakai kain keras. Kalau flanel itu terus terang agak bergelombang ya Mbak. Saya sih biasanya pakai kain sweat, tapi kain sweat itu emang lebih mahal dan susah dicarinya gitu. Nah yang penting kalau mau bikin bros semangka yang pakai jarum dan benang, pakai bidangan ya pas ngerangkai. Bidangan itu teman-teman tahu nggak sih yang kayak orang mau menyulam itu loh, supaya posisinya rata. Bentar guys, ini kalau kain sweat. Iya tapi terus terang saya tuh udah nggak sanggup bikin bros-bros kayak gini. Mataku sudah tidak bersahabat ya, pemilik pandangan hidup yang positif. Lu kalau udah pakai benang sama jarum, tidak. Oke kita mulai ya. Jadi ini dirangkainya di 1 mili, tapi rangkanya itu dibikin bidangan atau midangan. Boleh lah ya, itu kebayangkan Mbak Ting Ting ya, midangan atau bidangan itu. Jeng-jeng gitu. Nah itu pemindangan boleh juga. Loh
Kok jadi kayak ikan pindang, Mbak? Pemindangan ikan lah. Ini kalau lapar tuh langsung ingetin ikan doang ya. Nih guys, urut-urutannya ya. Kenapa kok saya masukkan ini duluan? Ini supaya kalau teman-teman kawatnya dalam kondisi panjang ya, itu kawatnya tidak harus diputus. Karena kita tuh butuh kawat 1,5-nya itu paling sekitar 4 cm aja. Nah, caranya bismillah ya, pelan-pelan. Saya bantu nih buat teman-teman yang belum pernah bikin sama sekali, mudah-mudahan bisa ngikutin. Ini kita lilit sebanyak 3 kali ya. Nah, ini cara bikinnya mudah teman-teman, tapi yang wajib harus dilakukan adalah punya set alat tang yang mumpuni. Kenapa kok demikian? Karena gini ya, kalau dilihat ada sisa kawat kecil, ini mau ditekan pakai tangan, mau jempol sebelah manapun, itu suwakit guys, bener suwakit. Karena makin kecil sisa kawatnya gini nih, makin susah nutupnya ya. Cara nguncinya gimana? Cara nguncinya cuma ditekan aja dan ditekannya pelan. Kenapa kok harus pelan? Karena kawat aluminium ini adalah kawat khusus bikin aksesoris yang sudah ada enamel permukaannya, itu ada lapisannya. Sehingga kalau kekencengan nekannya itu niscaya akan terkelupas kawatnya. Jadi kawatnya ini nggak karatan, tapi kalau misalnya kena benda tajam, dia bisa tergores dan warnanya itu jadi beda ya, warnanya tuh kayak stainless yang lebih muda gitu. Nah bener, kalau sakit itu yang buang itu suwakit gitu ya, suwakit suoro. Oke guys, ini ditaruh di atas terus di makasih ya buat teman-teman yang tadi bilang makeup saya hari ini bagus. Terus terang kalau sudah ngeliat bikin pagi-pagi di jejer-jejer, makeup saya nggak ada yang konsisten guys. Walaupun alat makeup saya itu aja ya, tapi saya juga nggak tahu kenapa makeup saya hari ini, minggu lalunya lagi tuh nggak ada yang sama. Ya mungkin itu ini tergantung amal jariah atau gimana ya. Nih, nah kalau awalnya cuman, nah maaf, ya kan awalnya kita 4 lilit ya. Nah yang di atas ini cuma 2 lilit aja. Kemudian dari 2 lilit ini kita masukkan kawatnya. Nih, kawatnya ya. Dilingkerin di permukaannya ini, set gini. Inilah kalau bikin materinya mepet ya. Kesiapannya sungguh malah di luar ekspektasi. Nih guys, kebayang ya. Nah ini nanti dia dililitkan ke sini, lalu setelah sampai di lilitan ini kita lilitkan lagi ke belakang 1 kali, 2 kali. Tuh, jadi dia ada 4 di bawah, 4 di atas. Nah kemudian harus punya tang yang tajam ya. Karena apa? Karena tang ini akan mengakhiri rangkaiannya. Lalu punya tang jepit. Ini harus dijepit ujung dari kawatnya untuk mengunci supaya dia tidak bergeser ya. Enggak guys, aku nggak mau diorderin bros semangka. Coba ya pesen di Mbak Rani Crafting, Mbak Intan Masun, Mbak Alida, Mbak Pernik DY. Itu pada bikin bagus-bagus guys. Aku kalau disuruh bikin yang pakai jahit itu aku ikut kursusnya sih sebenarnya. Tapi aku sudah nggak sanggup. Mataku sudah nggak sanggup lagi untuk bikin. Pernah kursus tapi tidak untuk diulang berkali-kali. Maafkan guys, maafkan aku. Kayak gaya kali ya menolak orderan, tapi daripada stres. Oke guys, ini sudah kebayang gambar bunganya, begitu indah bukan? Nah kemudian ujungnya kita buat loop ya. Ini yang harus diperhatikan, loopnya itu posisinya ada yang naik ke atas kayak gini dan ada yang ke samping ya. Duh Mbak Ida, kalau pernah ikut kelasnya Mbak Alida ya, itu benangnya udah detail dan pelan-pelan aja kita kalau ngeliatin masih melotot-melotot. Ya,
Benangnya kan kecil banget. Ih, mau dibikin-bikin pagi-pagi bikin bros itu tentu tidak. Tapi banyak kok ya tutorial bikin-bikin bros mirip-mirip kayak gitu di YouTube channel. Mungkin bahasanya nggak Indonesia, tapi teman-teman bisa lah lihat-lihat dan kira-kira sendiri nanti bahannya kayak apa. Yang penting dicoba-coba aja ya. Nah, nanti bahannya pakai kristal-kristal yang warna merah, hijau, hitam. Itu insya Allah juga bisa. Iya, aduh, Masya Allah. Jadi saya itu kalau ada yang baru, yang lucu gitu ya, saya ikutan tuh lesnya, bikin clay, bikin resin, bikin apa aja coba. Saya sudah pernah bikin itu semua guys. Tapi kalau saya disuruh ngulang dan jualan, aku tidak mau. Biarlah kita menekuni keahlian dan kebisaannya masing-masing ya. Aduh. Iya. Tapi ada loh yang memang jago banget dan ngerjain semuanya ya. Saya kenal satu orang namanya Mbak Wahyu. Mungkin teman-teman juga sering lihat Instagramnya ya, Indah Yani kalau di IG itu. Nah, Mbak Wahyu ini luar biasa banget. Dia ikut banyak banget les ya, dari les merajut, bikin topi, terus sulam, ekoprint, dan semuanya itu dipraktekkan. Luar biasa. Mbak Kiki kalau pakai kristal Ceko 8 mili bisa ya Mbak? Bisa, tapi menurut saya gelangnya tuh kayak jadi nyempluk banget Mbak. Nyempluk, maksudnya kayak gede banget. Saya itu kan orangnya besar ya. Maksudnya kalau udah pernah ketemu saya secara langsung tuh tinggi dan besar. Menurut saya tinggi sih, tapi begitu kemarin jajar-jajar sama model di Indonesian East Java Fashion Harmony, ya ampun aku cuman sedadanya. Nah, jadi untuk saya yang besar aja, ini kristal 6 mm di tangan saya tuh jadinya udah gede gitu. Kebayangkan? Jadi kalau misalnya 8 mili itu lebih besar lagi. Nih bayangin nih 8 mm ya. Ini bros belum jadi. Ini kalau 8 mili, bayangin gede bos. Gede banget kan, bunganya ada 3 jejer. Jadi boleh pakai 8 mm, tapi teman-teman pastikan dulu nanti yang mau pakai siapa ya. Kalau yang mau pakai ukurannya lebih mungil dari saya, tangan dan postur tubuhnya, kemungkinan dia nggak akan nyaman pakai bros yang gede banget. Salah, pakai gelang yang besar banget. Itu kayak apa ya? Ada perasaan, kok gelangnya gede banget gitu. Dia biasanya nggak ini. Tapi kalau emas memang saya sukanya yang kecil mungil gini ya. Karena cukupnya yang kecil. Enggak ding. Bercanda. Aduh. Harusnya emasnya juga yang besar ya kalau orang yang besar. Aduh. Memang guys, lama nggak hujan di Surabaya ini menimbulkan rasa error yang mendalam. Susah untuk diajak bicara serius ya. Hidup kekar ya Mbak Ida, hidup kekar. Aduh, Masya Allah. Gak apa-apa ya teman-teman, yang penting kita sehat, bahagia, bisa bikin-bikin. Alhamdulillah banget loh. Lapar ada yang dimakan ya kan. Balik lagi, bayangin deh adik-adik di Palestina. Saya kalau pas yang gambarnya anak-anak kecil itu pengen ngamuk rasanya ya enggak sih. Pakai emas gede mau pinjem ya Mbak. Oh iya, maaf ya teman-teman. Mbak Heni Sagita, selamat bergabung. Mbak Kiki pakai kawat apa? Saya lagi praktek pakai kawat aluminium ukuran 1,5 sebagai rangka dan 1 mm sebagai lilitannya. Kalau ada teman-teman yang nanya, Mbak kenapa kok 1 mm yang sebagai lilitan? Kenapa kok nggak 1,5 mm aja semua sebagai bahan kalungnya? Sebab alasannya sederhana Besti. Kalau dipakein kawat ukuran 1,5 mm
itu jarang ada kristal yang masuk ya, lubangnya di 1,5 mili. Nah ini cuman dililitkan gini ya, set. Kalau dia sudah bergabung lagi di sini, baru kita lilitkan lagi ke bawah sebanyak 2 kali. Mbak, itu memang sudah kuat. Kalau gitu aja kuat guys, asalkan di ujung akhirnya nanti kita jepit agak-agak dipenyet, tapi jangan terlalu kuat ya. Nah ini sudah mengunci. Cek. Pakai kecil aja dikira imitasi mbak, apalagi pakai besar. Lah kan orang pasti jawab enak mbak Kiki sak toko besok digawe kabeh gitu kan, langsung dikira. Tapi alhamdulillah guys, apalah malah kalau kita itu kelihatan pas ya, itu nggak terlalu banyak orang ingin menjalin silaturahmi ya nggak sih. Kalau kita kelihatan kaya tajir melintir, emasnya banyak, semua jadi pengen pinjam dulu 100 agar silaturahmi terus berlanjut. Iya nggak sih. Sekarang kalau kita flexing harus hati-hati, nanti banyak yang pengen silaturahmi. Pinjam 100 kan banyak juga. Apa sih ya Allah, ini live apa? Iya aku juga nggak ngerti kadang ini live apa sih. Oke guys, kita ini sebenarnya gelangnya cepet ya, tapi kalau ngomong terus gini kapan coba selesainya? Oke guys, iya set. Nah betul itu Mbak Ida, maksudku itu agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Nah ya, banyak yang pengen silaturahmi terus guys. Gara-gara gelang emasnya besar. Apaan ini? Astagfirullah. Ini joke aja ya guys, bercanda. Mbak Kiki bikinnya berapa banyak? Kalau tangannya sebesar saya, nih Mbak, kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 buah. Nah tapi ada kelemahannya guys. Kalau pakai kawat aluminium kita nggak bisa bikin kunci ya sama ringnya itu dari kawat aluminium juga. Kenapa? Karena kawat aluminium ini lunak, dia gampang kebuka-buka gitu ya. Loh, terus kalau misalnya dibentuk kayak bunga ini kebuka nggak Mbak? Saya udah coba, dia alhamdulillah kuat ya. Tapi kalau kita pakein, jadi kan kalau ini tuh kait itu kan harus buka tutup, dia berubah posisinya tuh, berubah ubah. Nah ini kalau digunakan kawat aluminium dia akan susah bertahan hidup. Tapi kalau pakai kaitan yang udah jadi, insya Allah dia akan awet ya. Mbak, kalau pakai kawat tembaga ukuran berapa ya? Apakah 1:0,8? Saran saya 1:0,5 atau 0,4 aja Mbak Leli. Karena kalau lilitannya itu pakai yang kecil, pas ngunci kawat tembaga itu dia lebih rapih. Tapi kalau mau karena kawat 0,8-nya tembaga itu keras banget ya Mbak. Jadi nanti kalau Mbak lilitkan, nanti mungkin masih belum kebayang tapi nanti kalau misalnya Mbak udah coba ngelilitkan kawat tembaga yang 0,8 di atas kawat 1 mm, jadi wrapping atau coiling itu ya, itu berat banget, tangannya susah rapet ya jadinya. Saya biasanya bisa coiling itu cuman di 0,6 gitu, mungkin masih agak rapi lah. Tapi kalau udah 0,8 wah susah banget pakai tembaga. Mbak Kiki di toko ada memory wire nggak? Ada Mbak Ting. Kita bilangnya memory wire dewasa ya. Tapi kalau Mbak mau tahu angka pastinya berapa, bolehlah WA ini Mbak Mun ya, agar silaturahmi tidak terputus.
Ih, saya mau bikin tag itu di koleksi Kiki ya guys. Agar silaturahmi tidak terputus, belanja dulu 100. Apa sih? Tapi kalau pakai tembaga itu lebih bagus banget ya. Dia lebih rapih dan lebih kokoh. Tapi ukurannya diganti guys. Ukuran framenya kasih 1 mili. Lilitannya pakai 0,4 mm aja. Ya. Nah ini loh yang saya bilang kalau nggak dikunci dia masih bisa geser kanan kiri ya. Tapi kalau dia dikunci pakai tang, dijepit sedikit, set, dia jadi mandek, tidak bisa geser lagi. Nah, terus ini lilitkan di sini, kita lilitkan berapa kali? 1 kali, 2 kali aja. Lalu 7 butir kristal yang udah disiapin sebelumnya kita lilitkan mengelilingin si putih. Kenapa Mbak Kiki kok yang putih yang ditaruh di tengah? Karena putih itu suci. Nggak ada sih, nggak ada alasan apa-apa. Kebetulan aja tadi putihnya ditaruh di tengah. Kalau teman-teman mau taruh merahnya di tengah juga boleh ya guys ya. Aduh semua ditanyain deh. Oh netizen ini loh, aku jadi bingung jawabnya. Oke guys, jangan lupa dijepit lagi ya. Bismillah. Nah, set. Oke. Ulang. Set. Nah, belakangnya set. Iya nanti aku mau bikin stiker gitu agar silaturahmi tidak terputus, belanja dulu 100. Kayaknya bagus itu, bagus. Lumayan lah kan ya. Aduh. Siapa sih orang yang bikin itu? Pinter banget. Bisa trending viral. Nah, guys, kalau tadi diperhatikan ya, tadi ada yang modelnya kayak gini. Lagi sumo. Aduh, dia nih nggak tahu. Padahal saya tuh biasanya orangnya tuh serius banget loh. Hari ini kayak random aja. Apalah apa. Oke, nih geser kanan, geser kiri. Mbak, kenapa kok ada yang geser kanan, geser kiri, ada yang ke atas ke bawah? Alasannya karena ini guys. Nih ya. Nah, kalau ini kan tadi naik atas turun. Nah, ini kita buka supaya kalau dia posisi pakunya itu beda-beda, dia bunganya ngadep ke depan semua ya. Bismillah. Ini coba kita buka lagi yang atas, teret, terus kita masukkan. Tuh kan bunganya ngadep ke depan semua. Ini cara yang jauh lebih mudah. Nanti misalnya ya ada di antara teman-teman yang bikinnya pakai kristal ukuran 8 mm. Apakah tetap 7? Oh, tentu jangan ya. Karena kalau 7 butir bunga pakai kristal 8 mm panjang loh guys. Nanti tangannya tuh bisa bolongnya bisa kayak kelebesaran gitu ya. Nah, jadi kalau bisa nanti pas pakainya yang 8 mili itu 5 butir aja sih, biar nggak terlalu kepanjangan ya. Oke guys. Oh ini kok cuma 5 ya, kurang berarti. Ya ini bisa buat Nana. Maksa, kayaknya lagi malas bikin dia. Aduh. Baiklah, kita bikin sekali lagi ya, kurang 2 ya. Semangat guys, semangat. Masukkan merah, lalu hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Hitam, merah. Hijau, hitam, merah. Hijau, hitam, set, merah. Oke. Terakhir putih ya. Betul, putih-putih melati Alibaba. Merah-merah delima,
Pinocchio. Siapa yang baik hati? Cinderella. Gitu gak sih? Nih kawatnya tebel ya, kawat tebel. Lilitkan berapa kali? 3 atau 4 kali. Kalau nggak kuat tangannya, langsung ditekan pakai tang ya. Jangan dipaksa, nanti tangannya sakit. Nah, ini kawat ujungnya jangan ada yang mengol, kebuka, angkat ke atas gitu ya. Jadi kalau diraba permukaan ini set nggak ada yang tajam, jadi harus dijepit. Fungsinya selain untuk mengunci biar dia nggak geser-geser, juga untuk menjaga bagian tajamnya mengarah ke dalam, sehingga pas dipakai gelangnya tidak melukai kita ya. Nah gini ya. Ayo ya teman-teman, bikin yang banyak gelangnya. Nanti tulis di kolom komen video ini, saya bisa bikin, kirim dari Tangerang, kirim dari mana gitu loh. Jadi nanti yang nonton dan kebetulan gak pengen bikin, dia bisa langsung beli ke kota terdekat ya. Jadi silahkan ya teman-teman, nanti selesai kelas ini kebetulan bahannya punya banyak, langsung pasang iklan di kolom komennya. Ih saya bikin loh, saya bisa jual, bisa kirim gitu ya. Terus habis gitu jangan lupa juga bikin contohnya, posting di Instagramnya masing-masing untuk menjaga kehalalan akad jual belinya ya. Jadi teman-teman udah pajang dulu barangnya. Kalau memang setuju yang beli, cocok harganya, ongkos kirimnya, mungkin ada bonus dan hadiah lain-lainnya ya, terserah lah ya. Nah insya Allah transaksinya bisa berjalan. Agar silaturahmi terus berlanjut, beli dulu 100. Mbak, gelangnya dijual berapa? Dijual 50.000 sih sebenarnya ya, tapi 40.000 sudah untung banget. Bahkan jual 100.000 3 itu juga sudah untung banget ya, karena insya Allah dicatat sebagai pahala ikut jihad fisabilillah. Kok saya sok tahu banget dapat pahala, emangnya saya ngasih pahala. Ya maksudnya kita kan niatnya itu nggak sekedar jualan aksesoris ya nggak sih, tapi juga ikut menyuarakan keberanian dan rasa solidaritas buat saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah gelang ini tuh nggak cuma bernilai sebagai aksesoris ya, tapi juga ini loh, kita semua itu mendukung Palestina rek gitu. Kira-kira itulah maksudnya. Kemarin kan aku mau cerita ya. Kemarin kan aku diundang tuh ngisi acara. Terus habis gitu kebetulan acaranya itu dibuka dengan beberapa sambutan ya kan. Terus sambutannya itu serius-serius semua guys. Serius-serius semua gitu sambutannya dari pembicara sebelumnya. Terus aku jadi ngeblank, aduh aku kasih sambutan apa nih gitu. Terus aduh Masya Allah lah, yang ngasih sambutan itu sholawatnya bagus, baca doanya bagus gitu kan. Terus akhirnya bingung kan ngasih sambutan apa. Terus tahu nggak aku ngapain? Aku baca pantun. Jadi pantunnya gini, 1, 2, 3, dan 4 cakep, 5, 6, 7, 8 cakep, itulah dia nama-nama angka. Udah gitu aja. Padahal aku udah inget tuh 1, 2, 3, 4 apa, 5, 6, 7, 8 apa, 1, 2, 3, dan 4. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, gitu maunya ya. Tahu-tahu 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8 itulah nama-nama angka. Emangnya lagi ngajarin anak. Aduh ya ampun. Gak tau lah kenapa ya aku kayak gini guys. Aku gak tahu guys. Cakep. Udahlah ibu-ibu yang datang itu ngomong cakep, ternyata garing pantunnya, ya ampun apa sih. Ya
Kita boleh berencana bikin pantun, tapi hanya Allah yang menentukan pantunnya bagus atau nggak bagus. Aduh Eka, kamu kenapa ikut menyaksikan ini? Dulu ya, Eka itu adik kelas saya kan. Dia pernah bilang, "Kak Kiki, saya lihat kakak di koran, keren banget," gitu. Aku ingin membuat Eka ingat versi kakak Kiki yang di koran. Tapi Eka kok nonton ini? Ya ampun Eka, kamu jadi tahu kakak garing banget. Oke guys, ini yang terakhir. Insya Allah ini yang terakhir ya. Sudah 7. Dan kita sudah bisa usai dan akhiri kerendeman kita ini guys. Bismillah. Oke. Iya. Terus gimana Mbak? Abis salah ngomong itu. Iya nggak tahu deh. 1, 2, 3, 4. Kenapa jadi itulah nama-nama angka? Oke. Set. Oke, bismillah. Sambung lagi. Nah, ini yang terlahir. Ya, set. Nah, terus kita lilitkan berapa kali? Cukup 2 kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dikelilingkan. Wah, sudah mau 9.40 guys. Meskipun nggak punya jam tangan, tapi live bikin pagi-pagi selalu on time. Karena kalau nggak ada Mbak Ruli, ada Mbak Ting, timekeeper ya. Duh, kenapa hatinya mulia banget sih? Nah, set nih ya guys, 1. Set. Ah, betul Olive. Jadi rangkaiannya itu 1 ke atas, 1 ke samping, 1 ke atas, 1 ke samping, supaya bunganya ngadep ke depan semua ya. Jadi kalau bunganya itu semuanya miring ke kanan semua, nanti bunganya melintir pas jadi gelang. Gak bisa disambung, atau teman-teman terpaksa harus bikin kayak ring dulu ya, untuk nyambung di antara rangkaian. Tapi menurut saya cara ini jauh lebih praktis dan juga kayak lebih indah. Iya, lebih indah ya. Jadi ini ke kanan dan ke kiri. Terus kalau misalnya ngadep depan, nah kalau ngadep depan dia kayak gini. Ini kalau ini saya tunjukkan sengaja beda dalam satu ini ya, jadi teman-teman bisa bayangin nih kalau ngadep ke depan, ini kalau kanan dan kiri. Oke. Nah, mudah banget, insya Allah bisa ya. Jangan lupa guys, kalau sudah berhasil bikin, nanti posting di feednya, terus kasih gambar-gambar, terima orderan, siap kirim dari Bojonegoro, dari Jambi, dari Makassar gitu ya, sehingga teman-teman, jadi orang tuh nggak selalu beli yang murah ya. Percuma murah kalau ngirimnya jauh, kan ongkos kirimnya mahal. Artinya teman-teman yang ada di Makassar ya, yang paling dekat tuh siapa? Yang paling dekat ya teman-temannya yang ada di Makassar juga. Yang di mana? Yang di, jadi dekat jauh itu semua tuh lebih ke arah persepsi ya, di apa yang ada di kepala kita. Kayaknya kita ngerasa karena di luar Jawa jauh banget. Ya iyalah, kita jauh kalau sama orang yang di Jawa, tapi kalau sama-sama di Kalimantan ya deketan order ke kita lah daripada yang itu. Tuh. Bros, ini ada Mbak tutorialnya di Reels. Nah, nanti kalau mau bikin bisa ya. Cara buatnya lengkap ada di video tutorial koleksi Kiki. Habis ini kita bikin apa lagi deh? Boleh lah. Kayaknya ya bikin apa lagi ini aja. Mbak, rangkaiannya kuat nggak kalau pakai kawat aluminium? Kuat Mbak, tapi saran saya kalau mau lebih kuat, diamkan 1 malam, semalam suntuk. Jadi kalau teman-teman pernah belajar yang bros curly atau bros-bros model kayak gini,
Ini pas dirangkai kan kayak empuk dan halus ya. Tapi kalau udah didiamkan 1 malam, diangin-anginkan kena udara, itu pasti besoknya kayak lebih keras. Bahkan yang bikin cincin-cincin itu dia lebih keras dibandingkan pas pertama kali dirangkai. Saya juga nggak tahu sih hubungan dan efeknya itu kenapa. Beda sama ini ya. Ini dari kawat tembaga tapi 0,4. Kalau dibikin model kayak gini, ini tuh kayak apa namanya, lumayan ringkih loh kalau salah gerakan putaran. Jadi insya Allah setelah saya mendalami bikin bros pakai kawat tembaga beberapa buah belakangan ini, jadi belibet. Insya Allah nanti saya bikinin KBO nya buat ngasih trik and tips kalau bikinnya pakai kawat tembaga ya, karena saya selalu bikin bros-bros model ini tuh pakai kawat super, nggak pernah pakai kawat tembaga. Nah problemnya kawat super itu hanya tersedia dalam warna silver, makanya dia super silver, nggak deh. Itu supaya kayak pantun aja, nggak ding. Tapi emang kawat super itu bahannya stainless aja ya, jadi nggak ada lagi gitu. Nah kalau mau ada orderan yang dia pengen kawatnya gold, otomatis mau nggak mau harus pakai kawat tembaga. Nah ternyata pakai kawat tembaga ini ada trik and tipsnya. Sebab kan kalau kita lihat tutorial yang di luar negeri itu nggak ada yang pakai kawat super guys, ya kan? Semua pakai kawat tembaga. Nah, terus saya sengaja tuh beli kawat tembaga yang branded sama kawat tembaga yang kiloan biasa. Ini saya pakai kaitan sama ini ya, biasa-biasa aja masuk. Ternyata emang ya nantilah saya ceritakan ya pas lagi bikin kelas KBO-nya. Cukup menantang dan seru, tapi insya Allah teman-teman juga akan bisa bikin yang kayak gini ya. Iya, dan nyangka teman-teman nyangka nggak sih kalau bahan yang dipakai ini tuh bahan-bahan yang relatif terjangkau loh harganya, tapi looknya tuh jadi mahal banget nih nggak sih? Ya nggak sih? Tuh lihat, ini kristal biasa 4 mili, kristal donat. Kristal biasa tuh berapa sih? 15.000 ya. Kristal donat kayak 12.500. Mutiara sintetis 5.000-an, tapi lihat hasilnya kayak wow, bros berjuta-juta. Tapi kalau kita sudah mengetahui cara bikinnya sih, emang nggak semudah itu, Besti. Wajar kita jualnya 200.000 atau 150.000 ya. Karena ya, oh iya, kan biasanya bros-bros model gini tuh selalu pakai sarangan yang udah jadi ya. Sementara sarangan udah jadi itu problemnya adalah penitinya mungil gitu ya, pas dipakai nggak nyaman. Nah besok saya bakal ngasih tip dan triknya juga kalau misalnya kita mau bikin yang pakai lempengan kayak gini. Nah cuman ya KBO-nya kapan Mbak Kiki? KBO-nya menunggu kawat datang sis, karena kawatnya emang pakai kawat yang jarang ada. Iya, jadi yang mahal tuh kawatnya sih. Kristal dan mutiaranya semua harganya terjangkau. Jadi akhirnya brosnya harga berapa Mbak? Ya tetap mahal sih. Nanti saya kasih tahu ya. Mbak kayaknya ujungnya ada yang ketekuk brosnya. Bener Mbak. Kalau bikin gini tuh, ininya tuh ringkih banget. Jadi cepet banget dia berubah-ubah bentuknya. Jadi nanti saya rencananya ngasih nama bros ini apa? Bros priayi. Yang make itu memang kelompok kalangan priayi saja guys. Karena kalau misalnya dia naroknya itu suka-suka dia, masangnya itu juga clumsy. Apa ya Mbak clumsy itu? Sembrono ya mungkin ya. Gitulah. Itu ya otomatis apa sih otomatis dia ini. Mbak bros semangka yang itu dijual berapa ya Mbak? Bros semangka yang itu enggak Mbak, aku nggak jual bros semangka. Yang jual itu ada Mbak Alida, Mbak Intan, Mbak Rani Crafting, terus Mbak Pernik DY ya, itu bikin.
Nah, monggo teman-teman yang pengen beli bros semangka yang pakai jahitan itu bisa japri teman-teman kita yang tadi saya sebutin ya. Ada kok di postingan yang bawahnya semangka itu nama-nama Instagramnya. Nanti teman-teman bisa lihat secara langsung dan cek di Instagramnya masing-masing. Jadi langsung bisa terhubung dan beli ya. Nah, kalau pria ini brosnya akan saya jual di harga Rp175.000 guys. Sepadan dengan proses pembuatannya. Yang bikin stres ya, karena untuk bisa bikin satu bros ini sudah cukup banyak kawat yang hilang terpotek-potek. Karena pertamanya aku masih nggak tahu cara bikinnya. Guys, ini dia ringnya buat belakang. Saya pakai ring yang udah jadi ya, supaya cepat. Ya ampun ya. Bismillah. Teret. Iya Olive, ini jangankan jadi anting ya, jadi anting bagus. Kalau teman-teman mau bikin versi jadi cincin aja pun bagus, gitu. Nah, nanti kayak dikaitkan di rangka cincinnya gitu ya. Atau mau jadi peniti dagu pun bagus, kasih aja peniti bagian belakangnya. Ini cakep. Ini bunga teknik bikin bunganya bisa diaplikasikan jadi macam-macam. Teret, sudah jadi guys ya. Ayo teman-teman bikin yang banyak, jual yang banyak atau bagikan yang banyak ke siapa aja yang kita rasa punya kepedulian dan rasa simpati untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan bilang ini bisa membantu memberikan keberanian ya untuk menyuarakan keadilan buat Palestina. Terima kasih semua sudah mendengarkan aneka kerendeman yang gak jelas. Termasuk pantun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aku. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat. Terus rajin bikin-bikin ya, gak putus asa dan tidak mudah menyerah. Dan jangan lupa guys, agar silaturahmi terus tidak terputus, belanja dulu 100 di koleksi Kiki. Dadah.